Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol Semarang-Demak, seksi Sayung-Demak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelesaian proyek jalan tol Semarang-Demak di Jawa Tengah, terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kehadiran jalan tol Semarang-Demak, diharapkan dapat melengkapi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara, sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis, seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata religi, khususnya di Demak. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan, agar pembangunan tol Semarang-Demak tetap memperhatikan aspek konstruksi, aspek waktu, dan aspek keuangan. Adapun jalan tol Semarang-Demak ini, memiliki panjang 26,95 km, dibangun dalam 2 seksi, melalui skema kerjasama badan usaha dengan pemerintah atau KPBU. Seksi 2, ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km, porsi Badan Usaha Jalan Tol BUJT, melalui PT Pembangunan Perumahan, dengan biaya konstruksi sebesar Rp4,7 triliun, dan sudah diresmikan penggunaannya oleh Presiden Jokowi, pada Februari tahun 2023 yang lalu. Sementara seksi 1, untuk ruas Semarang, atau Kaligawe Sayung sepanjang 10,64 km, menjadi porsi pemerintah APBN, dengan biaya Rp10 triliun, dan pengerjaannya dibagi ke dalam 3 paket, 1A, 1B dan 1C. Dan pada seksi 1 ini, ada hal yang menarik dari pengerjaannya, yaitu, material konstruksi yang dipakai, mengandalkan material dari alam, yakni batang bambu. Di mana area perbatasan Tanggul Laut yang menjadi titik lokasi dari tol Semarang-Demak seksi 1 ini, diketahui memiliki karakteristik tanah dengan klasifikasi very soft soil, atau tanah lunak. Jadi untuk menghadapi kondisi tersebut, Kementerian PUPR, akhirnya menggunakan susunan bambu sebagai matras, yang berguna untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar, menjadi lebih kuat dan kokoh. Bambu yang dimaksud nantinya akan disusun hingga menjadi setebal 17 lapis. Jalan tol Semarang-Demak seksi 1 ini berada pada lokasi perairan di mana dengan kondisi tanah sangat lunak, di mana dari hasil penyelidikan tanah, compressible layer atau tanah sangat lunak ini dalamnya adalah 30-50 meter, sehingga dibutuhkan penanganan khusus ya untuk menangani tanah lunak ini sebelum jalan tol yang nantinya terintegrasi dengan Tanggul Laut ini dikonstruksikan. Jadi tanah lunak ini nantinya akan ditangani melalui prefabricated vertical drain sedalam sekitar 40 meter, dan juga di atasnya nanti akan digunakan matras bambu sebagai platform. Matras bambu ini tentunya tidak mengambang atau mengapung ya di atas permukaan laut, namun nantinya setelah matras bambu ini dipasang, kemudian dihampar geotextile 200 kN, kemudian baru di atasnya dilakukan penimbunan pasir laut layer demi layer. Jadi nanti matras bambunya ini akan turun ya setelah ditimbun itu sehingga menyentuh seabed, kemudian sebagai stabilitas timbunan di atasnya nanti akan berfungsi matras bambu ini untuk mendistribusikan penurunan ya atau settlement, dan juga mendistribusikan beban secara lebih merata. Bukan hanya sekedar menggunakan, akan tetapi, pemilihan material bambu dalam konstruksi jalan tol ini, telah dilakukan uji kelayakan. Rancangan konstruksi matras bambu ini, diuji dengan 2 cara, yaitu uji tarik sistem dan uji lentur. Tujuannya adalah, untuk mengetahui perilaku dan daya tahan bambu, yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras, jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal, serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Dalam dunia konstruksi, pemanfaatan bambu,
Mungkin masih baru bagi sebagian besar orang yang mempertanyakan daya tahannya, namun ternyata, penggunaan bambu sendiri bukan hal baru dalam bidang konstruksi, salah satunya, sudah lebih dulu terrealisasi, dan berhasil diterapkan, pada konstruksi sirkuit, untuk gelaran Formula E di Jakarta, pada bulan Juni tahun lalu.